matematik di yang ketiga. Kita akan mulai bahas tentang medan listrik dan hukum Coulomb. Dan seperti yang saya katakan, basis dari fisika 2, listrik dan magnet sepertinya seharusnya sudah tahu tentang hukum Coulomb dan medan listrik secara kuantitatif. Dan juga di eksperimen mungkin pernah coba ya. Oke, jadi untuk konsep elektrik sendiri itu sejarahnya sudah mulai bukan ditemukan ya, apa namanya, fenomenanya sudah disadari oleh manusia ya zaman zaman sebelum Masehi, 600 tahun sebelum Masehi di Yunani ya. Bisa jadi di Indonesia sudah ditemukan cuma tidak direport ya. Itu kelemahannya kalau ada peradaban yang tidak mereport dalam bentuk tertulis. Sedangkan Yunani itu abad sebelum Masehi mereka banyak tulisan sehingga bisa diketahui oleh orang-orang sekarang bahwa mereka menemukan ini, menemukan itu ya. Bisa jadi di kultur lain pun sudah ya, tapi tidak di report. Intinya di situ diceritakan bahwa ketika kita menggesek-gesek suatu apa namanya plastik ataupun material manik-manik ya, kemudian setelah digesek-gesek kemudian kita dekatkan ke rambut atau ke bulu bulu apa namanya hewan ya, itu akan tertarik oleh benda yang tadi digesek-gesek. Nah itu adalah fenomena listrik statis ya. Jadi ada muatan yang apa namanya konsentrasi kemudian menarik menarik benda lain yang punya muatan yang berlawanan, berlawanan apa namanya, berlawanan tandanya ya, berlawanan jenisnya. Kemudian mulai kata-kata elektrik itu adalah dilaporkan oleh William Gilbert di abad ke-17 ya. Yang sebenarnya elektrik itu adalah bahasa Yunani dari ember tadi ya. Ember itu adalah yang manik-manik berwarna berwarna kuning ke oranye ya. Jadi itu disebut elektrik karena nama bendanya dalam bahasa Yunani itu elektrik ya. Jadi sebenarnya kalau kita bilang ini elektro tuh dari bahasanya apa artinya itu sebenarnya bukan dari listrik, bukan dari petir, bukan dari apa itu dari manik-manik ya. Karena secara sejarah istilah itu di apa namanya diterapkan untuk fenomena yang berbasis elektrostatis. Kemudian pada tahun 18 abad 18 barulah muncul yang namanya eksperimentalis ya. Sudah mulai dieksperimenkan dan ditulis dalam bentuk formula matematis. Nah, inilah yang membedakan antara filosofer yang sebelumnya dan juga cerita-cerita seperti fenomena mengejutkan atau dalam tanda kutip ajaib, mereka tidak menuliskan dalam bentuk formula matematis. Ya, itulah pentingnya kita memahami formula matematis karena bahasa matematis lah yang bisa ditranslate atau ditransfer kepada orang lain, ke generasi lain yang bisa dipahami oleh mereka. Ya. Bukti dari eksperimennya itu diformulasikan dalam bentuk matematik. Nah, yang di sini adalah yang pertama kali melakukan secara tertulis adalah Charles Augustin Coulomb. Ya. Orang mana ini Coulomb? Ada yang tahu? Dari namanya bisa ketebak nggak? Orang Inggris, Pak. Orang Inggris. Ada yang lain? Ya. Nah, ini bukan nama Inggris. Orang Prancis, Pak. Ya, orang Prancis. Siapa tadi ngomong orang Prancis? Saya, Dava. Ya, betul ya, orang Prancis. Dan dia itu adalah orang militer ya. Jadi yang pertama kali melakukan eksperimen menggunakan muatan, kemudian menghitung berapa kira-kira gaya yang diakibatkan oleh satu muatan ke muatan yang lain. Hubungannya seperti apa? Muncullah yang ini, karena ini dari eksperimen ya. Kita sudah tahu ini dari fisika ya, bahwa gaya gaya listrik dari hukum Coulomb itu adalah banding dengan kedua muatan besarnya, Q1, Q2,
dan berbanding terbalik dengan jarak antara muatan tersebut. Atau kita tulisnya adalah R2. Atau biasanya seperti itu untuk jarak antara dua titik, antara 1 dan 2, kemudian kuadrat. Ya. Kemudian nanti ada konstanta tertentu, yaitu 4pi epsilon 0, di mana epsilon 0 itu bisa dituliskan dalam bentuk angka semuanya tanpa ada apa namanya notasi simbol lain ya. 8,854 kali 10 pangkat minus 12, atau juga bisa dibagi dengan atau apa namanya digunakan ditulis dengan pi ya. Konstanta pi, maka 1/36 pi dikali 10 pangkat minus 9. Ini tentu dari fisika sudah diketahui ya tentang hukum Coulomb. Lalu operasinya seperti apa? Baru kita mulai masuk ke dalam vektor ya. Karena saya katakan sebelum-sebelumnya dalam medan elektromagnetik ini akan banyak bekerja dengan vektor medan, termasuk awal-awalnya kita gunakan dulu secara sederhana menggunakan gaya listrik. Ya, nanti ada gaya magnet, ada medan listrik, ada medan magnet yang kita notasikan dalam perhitungan vektor. Saya mau tanya dulu yang di fisika 2, apakah sudah diajarkan menghitung gaya listrik, gaya hukum Coulomb dengan vektor? Sudah atau belum? Yang sudah pernah menghitung seperti ini, silakan angkat tangan. Yang belum pernah angkat tangan. Ya, cukup. Kayaknya belum semua ini. Oke. Baik. Kalau begitu kita akan jelaskan dulu tentang koordinat ya. Siapkan apa namanya? Ingat-ingat lagi di kalkulus matematika. Kita punya koordinat kartesius ya, kartesius koordinat. Kenapa ini dalam bentuk perhitungan udah masuk ke dalam domain waktu dan juga space, ruang dan waktu, karena nanti aplikatifnya ya medan itu akan digunakan di domain waktu dan ruang. Ya, digunakan di dunia nyata, bukan cuma hitung-hitungan saja. Makanya harus ada eh, pendekatan dalam sistem koordinat vektor. Saya coba menulis ya, ini kalau ada pertanyaan. Apakah sudah tampil apa coretan saya supaya nanti saya notasi di sini? Sudah Tampil, kelihatan ya? Pak. Ya, jadi kalau kita punya koordinat kartesius ya x, y, z ya. Jadi ini sudah harusnya sudah tahu semua ya x, y, z dalam 3 dimensi ya karena kita sudah masuk ke dalam ruang 3 dimensi sebagai dunia nyata ya. Kalau saya punya titik, misalkan ini titik P, 1, 2, 3 itu adalah P di mana X, Y, dan Z ya. X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 3 ya. Kenapa bentuknya seperti ini? Karena saya ambil koordinat di sini 1, 2, 3 itu adalah X-nya arah sini adalah 1 ya. Kemudian Y-nya arah sininya 2 ya. Kemudian Z-nya 3. Lokasinya seperti apa ya? Lokasinya adalah per intersection antara ketiga titik tersebut, X, Y, Z ya. X-Y dulu di sini ya. Kemudian Y dengan Z ya. Z ini agak menurun karena perspektif 3 dimensi ya. Jadi total apa namanya ketika intersection antara 1X, 2Y dan 3Z itu ada di sebelah sini. Ya. Kemudian ada titik kedua I
itu adalah di 2x, x-nya 2, y-nya minus 2, z-nya 1. Sama seperti ini ya, cara menyusun intersection atau perpotongan antara x, y, z yang tadi. Maka ditemukan atau ditulis atau diberikan titik lokasi Q adalah 2, minus 2 dan 1 itu di sini. Nah, dari sini kita akan masuk ke dalam yang disebut sebagai vektor posisi dan vektor jarak. Ya, seharusnya sudah pernah dengar lah soal itu ya. Vektor posisi Q ya itu adalah 2 ditambah minus 2 ditambah 1. Vektor posisi untuk P adalah 1 tambah 2 tambah 3. Kenapa ini penjumlahannya seperti ini? Karena kita mau tambahkan yang namanya vektor satuan. Ya, ini AX, AY, dan AZ. Ya. Jadi vektor posisi untuk P dinotasikan RP itu adalah 1X 1X dalam arah AX ditambah 2Y dalam arah Y ditambah 3Z dalam arah Z. Yang mana X ini adalah variabel X, Y, dan Z. Sedangkan AX ini adalah notasi vektor satuan yang menunjukkan bahwa ini itu arahnya ke satuan pada sumbu X. Yang 2Y itu adalah arah satuan ke sumbu Y. Dan yang Z ini adalah arah satuan ke sumbu Z. Oke, ini untuk step by step dulu ya. Kalau nggak dipahamin vektor yang ini, nanti hitung-hitungnya agak rumit. Jadi, vektor posisi itu bisa kita tulis dalam bentuk komponen X, komponen Y, dan komponen Z. Kenapa? Karena titik ini mewakili intersection atau perpotongan antara komponen pada sumbu X, komponen pada sumbu Y, dan komponen pada sumbu Z. Yang masing-masing komponen sumbu X-nya 1, komponen sumbu Y-nya 2, komponen sumbu X-nya 3. Itu adalah vektor posisi P. Ya, dalam koordinat seperti ini untuk menyatakan vektor itu kita berikan garis bantu. Ya, garis bantu artinya ini adalah vektor yang mengarah pada posisi P. Ya, ada panah seperti ini. Oke. Ya, ini menunjukkan bahwa ini adalah vektor posisi yang mengarah pada P dari titik acuan. Ya, titik acuan biasanya 0,0,0. Sedangkan kita punya dua titik nih. Ya, silakan. Kita punya dua titik. Satu pertama titik P, satu lagi adalah titik Q. Ya, Q. Sama, ini kalau kita tarik garis bantu, ya, ini adalah vektor posisi untuk Q. Ya, kita tambahkan lagi, jelas, untuk Q sama dengan
2 pada arah X dikurangi dikurangi 2 pada arah Y ditambah 1 pada arah Z. Nah, itu untuk menyatakan posisi dari vektor. Posisi dari suatu titik yang sebenarnya titik itu punya acuan arah dari origin atau dari titik referensi 0 sampai pada lokasinya. Ya. Nah, lalu ada lagi. Sekarang ini kan 2 titik ya. Nanti saya akan tunjukkan kenapa kita perlu menurunkan seperti ini supaya kita bisa menghitung ya. Sekarang kalau kita ingin menghitung vektor jarak antara dari P ke Q. Ya, dari P ke Q berarti dia punya vektor jarak yang dari P mengarah ke Q. Dari titik P mengarah ke Q. Ya, garis yang ini. Kita pindah sini ya. Sama ini. Makanya saya turunkan dulu di tulisan sebelum sampai ke notasi yang ini. RPI itu artinya adalah vektor jarak yang mengarah dari P ke Q. Ya, dari P ke Q, asalnya P, tujuannya Q. Kita tuliskannya seperti apa? Tulisnya adalah tujuan dikurangi asal untuk X, ditambah dengan sama tujuan dikurangi asal dari Y, kemudian tujuan dikurangi asal dari Z. Ya, untuk arah X, ya, tujuannya kan Q, asalnya P. Ya, ini ingat, dari P ke Q, tujuannya Q, asalnya P. Ya. Pada komponen X, itu kalau P itu adalah 1, Q-nya 2. Ya. Tujuannya dikurangi asal. Beda dan juga dengan Q ya. Tujuan dengan yang kedua yang sumbu Y, arah Y ya. Tujuannya adalah Q minus 2, asalnya adalah P dikurangi 2 ya. Tujuan dikurangi asal untuk menghitung vektor jarak antara P dan Q. Kemudian Z, tujuannya Q itu adalah 1, asalnya adalah P itu adalah 3 ya. Maka kalau kita hitung secara eksplisit, maka RPQ itu adalah 1 arah HX dikurangi 4 arah HY dikurangi 2 arah AZ. Ya, ini sebenarnya pengingat saja karena nanti kita akan masuknya perhitungan dengan menggunakan vektor posisi, vektor jarak, dan nanti ada kuantitas-kuantitas muatan untuk menghitung hukum Coulomb dalam notasi vektor. Sampai sini ada yang mau diperjelas dulu? Ada yang mau ditanyakan? Ya, Rafli? Rafli, ya? Ya. Oke, ya. Jadi penjumlahan yang tadi ya, yang kalau penjumlahan dua vektor, kalau kita punya vektor
apa namanya, 1 yang seperti ini ya. Kemudian ada vektor yang ke sini. Itu kalau diajar genjang kan jadi begini ya. Begitu kan maksudnya? Ya nggak? Ada juga yang metode yang lain. Itu karena 2 dimensi ya. Kalau 3 dimensi itu kita harus bentuknya seperti ini ya. Jadi tadi notasinya adalah kita ketahui dulu titiknya di mana, titik yang pertama, kemudian titik yang pertama itu biasanya acuannya dari titik 0, 0, 1, 2, 3 itu X, Y, Z ya. Kalau untuk menggambar ini nanti ya itu gambar teknik mestinya untuk vektor gitu ya. Kemudian kita tentukan titik yang kedua itu ya tadi 2, 2, 1. Nah, untuk mencari vektor jarak dari P ke Q ya, kita ambil panahnya itu dari mulai P, kemudian ujung panahnya ke Q, karena kita mau ambil dari asal ke tujuan. Notasinya PQ itu adalah yang seperti yang saya tadi ya, di sini. Jadi tujuan dikurangi asal untuk komponen X, tujuan dikurangi asal untuk komponen Y, ditambah tujuan dikurangi asal untuk komponen Z. Jadi cara yang tadi ini menjumlahkan vektor, ini penjumlahan vektor. Kalau yang ini untuk menentukan vektor jarak, agak sedikit berbeda ya, walaupun esensinya sama sebenarnya ya. Esensinya sama, tapi ketika kita mau menghitung dalam 3 dimensi, sumbu kartesian X, Y, Z, ada 2 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, posisi titiknya. Kalau ada 2 titik P dan Q, masing-masing RP dan RQ. Kemudian yang kedua adalah jarak antara P dan Q, yaitu cara untuk mencari jaraknya seperti yang saya jabarkan ini. Ya. Kalau di awal vektor-vektor ini tidak ada yang notasi yang AX, AY, dan AZ, ini pasti rata-rata baru ditemuin di sini. Kalau sudah masuk ke matematika 1 tentang vektor kalkulus, itu mungkin ada nanti. Ya. Intinya AX, AY, dan AZ itu penanda bahwa ini komponen sumbu X, ini komponen sumbu Y, ini komponen sumbu Z. Arahnya. Kemudian untuk cara menghitung vektor jarak PQ, ya itu caranya adalah yang tadi ya, masing-masing. Kalau yang ini sudah semuanya, ini XY dan XY. Kalau yang ini sudah semuanya, XY, XY. Kalau ini kita XY, Z-nya masing-masing dulu. Ya. Karena kita nggak ngejumlahin semua, tetap 1 dikurangi 4 dikurangi 2. Ya. Ini adalah vektornya. Nah, berapa besar vektornya? Besarnya, nah, baru di kuadrat-kuadrat. 1 kuadrat ditambah minus 4 kuadrat ditambah minus 2 kuadrat. Yang begini-begini namanya yang hitung kuadrat tuh kan, segitiga itu. Karena ini kuadrat dari ini dan ini biasanya ya, akar kuadrat dari itu. Kalau kita ada 3 ini, ya, 3 dimensi. Makanya ini tambahan. Ada representasi vektornya, ya, ada representasi besar vektornya. Kalau besar vektornya itu ada tanda tanda garis absolut, kemudian dia dioperasikan secara akar kuadrat dari semua komponen X, Y, dan Z. Oke ya, pelan-pelan pelan-pelan ya. Nanti masuk ke dalam hukum Coulomb. Kenapa hitungannya jadi rumit itu ya? Padahal rumusnya awalnya begini. Ini fisika pasti kalian ketemu ya. SMA ketemu lah pasti begini ya. Nah, di kuliahan ya jadi begini ya. Makanya sebelum dapat yang ini, saya mau mau apa namanya mau nunjukkan dulu begininya ya, metodenya, metode untuk menghitung antara 2 titik ya. Karena kita kan mau menunjukkan interaksi antara 2 muatan. Oke, baik, kita lanjut dulu ya. Nanti waktunya keburu habis nih. Seperti yang tadi sekarang ya, seperti yang tadi. Saya punya 2 titik, I1, I2.
Anggap saja ini ada titik pusat. Ini arah Z, ini arah X, ini arah Y. Itu koordinat Kartesius. Yang tadi ya, kalau saya mau menunjukkan vektor posisi Q1, maka saya akan cari ini R1 berapa nih. Ya, misalkan kalau di sini anggap saja 1, Y-nya minus 2, misalkan ya. Z-nya adalah 1. Ya, jadi R1 itu adalah 1 arah AX kurangi 2 arah AY ditambah 1 arah AZ. Ya, jangan bingung dengan AZ, AX, AY. AX itu maksudnya arah saja ya, arahnya si komponen X dan Y dan Z ya. Tapi digabungin semuanya. Kenapa? Karena jadi ini agregatnya atau intersection antara 1 minus 2 dan 1. Untuk R2 itu posisi yang menuju kepada vektor apa namanya poin Q2 ya. Kalau gitu kita ambil ini adalah sama dengan contoh poinnya adalah 1, kemudian Y-nya minus 1 misalkan, Z-nya 2. Jadi R2 itu sama dengan 1 AX dikurangi 1 AY ditambah 2 AZ. Itu adalah posisinya. Nah, sekarang untuk mencari hukum Coulomb atau untuk mencari interaksi antara dua titik, kita juga perlu tahu vektor jarak dari satu ke dua, yaitu R12. Kenapa kenapa kita perlu cari vektor jarak antara satu dan dua? Karena hukum Coulomb itu menunjukkan dia ada pengaruh dari jarak antara dua muatan. Yang mana R12 itu kita hitung dengan cara apa? Ya, mengurangi tujuan ke asal, dari asal ya. Tujuannya adalah R2, yaitu posisi dari Q2, tujuannya. Asalnya adalah posisi Q1, yaitu R1. Vektor posisi Q1. Ya, kalau dalam analogi yang saya tadi, ini mungkin tidak akurat ya. 0 AX, karena dikurangi 1 kurangi 1, kemudian minus 1 dikurangi 2, ditambah 1 AY, kemudian 2 dikurangi 1, ditambah 1 AZ. Ini adalah apa namanya? Vektor jarak dari 1 ke 2. Ya, sekali lagi ini angkanya pasti nggak akurat ya. Yang jelas ini adalah apa namanya? Cara untuk menghitung gaya listrik di antara dua titik dalam perhitungan vektor. Oke. Ya, jadi ininya sudah kalian tahu. Sekarang ini ada tambahan yang ini. Kenapa? Karena kalau kita mau lihat secara pasti gaya listrik, itu kita harus cek juga arah dari gaya listrik tersebut. Yaitu arahnya adalah vektor yang mengarah dari 1 ke 2. Kita sebut sebagai A12. Apa itu A12? Vektor satuan. Vektor satuan dari yang ini. Ya, arah ini vektor tersendiri ya, bukan ada di titik-titik manapun, tapi ini vektor tersendiri yang menghubungkan antara Q1 dan Q2. Yang mengarah dari Q1 ke Q2. Satuannya adalah kita sebut A12. Ya, kenapa 12? Dari 1 ke 2. Berapa ininya? Apa namanya? Kuantitasnya atau apa namanya notasi matematisnya. Vektor satuan dari 1 ke 2 itu. Yaitu besar dari, sorry, vektor
jarak dari satu ke 2 dibagi dengan besar vektornya. Ya, jadi artinya vektor dari satu ke 2 itu adalah ini, vektor jaraknya. Kemudian besarnya adalah yang tadi kita operasikan secara triangular tadi ya. Jadi kalau R12 itu ini, maka besar dari R12 adalah akar dari 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Misal, ya, sama dengan adalah akar 2. Jadi berapa A12? Ya, yaitu R12 dibagi dengan besarnya 12, ya. 0 dibagi akar 2 arah X ditambah 1 dibagi akar 2 arah Y ditambah 1 dibagi akar 2 arah Z. Dapat A12 ini. Yang nanti harus dimasukkan ke dalam perhitungan. Yang lain-lainnya konstan, gampang. Ya. Q1, Q2 konstan, skalar. 4pi epsilon 0 konstan, skalar. Ya. Jarak R12 itu konstan ya, akar 2 itu. Tapi A12 itu vektor. Yaitu 0 dibagi akar 2 AX, 1 dibagi akar 2 AY, ditambah 1 dibagi akar 2 AZ. Sehingga kita dapatkan bahwa gaya listrik antara muatan Q1 dan Q2 berapa, arahnya kemana? Ya, arahnya adalah ke sini. Ya. Arah ini adalah yang ini, arah 0 AX, tengah akar 2 AY, tengah akar 2 AZ. Oke, silakan minum dulu ya, sambil dicerna. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan, ya, Maulana. Pak, berarti itu tuh yang untuk A bisa berubah ya, Pak? Tergantung arah vektornya. Gimana, gimana? Yang untuk A berarti bisa A21 kalau arah vektornya itu ke Q1 ya, Pak? Betul, betul. Ya, jadi jangan jangan nanti ketemu sendiri arahnya kemana kalau kita ngitungnya sesuai. Kalau saya mau hitung dari mulai dari Q2 ke Q1, arahnya dibalik. A21. Nanti kalau hitungannya jadi negatif karena Q-nya negatif, itu berarti arah kita kebalik. Ya, ini contoh dua-duanya positif, misalkan saya dapat arahnya ke sana kalau Q1 dan Q2-nya positif. Kalau ternyata Q2-nya negatif, saya masukkan negatif di sini, maka arahnya adalah berkebalikan ya. Ingat, arah vektor itu A12 itu minus A21 ya. Kalau kebalik arah ya cuman minus saja. Kalau ketemunya angkanya minus bukan berarti kita hitungannya salah. Arah kita kebalik. Jadi nanti disebut berkebalikan arah dengan A12. Ya, contoh kalau ketika dihitung di sini nih Q1 Q2-nya dua-duanya positif searah, hasilnya positif. Tapi ketika saya masukkan Q2 di sini, arahnya jadi negatif karena Q2-nya negatif. Berarti sebenarnya arahnya berkebalikan dari notasi yang kita sebutkan di awal. Jadi kalau misalkan menghitung nanti di soal atau di latihan, saya mau asumsikan bahwa gayanya dari satu ke dua itu ke arahnya ke sana. Kemudian terlihat dihitung,
ternyata hasilnya negatif. Berarti arah dari gayanya berkebalikan dengan arah yang saya definisikan di awal. Berarti berkebalikan arahnya. Jadi arahnya bukannya ke sana, tapi ke sini. Gitu. Oke, baik. Nanti akan kelihatan kalau sudah masuk ke hitungan ya. Oh ya, ini slide ini akan saya bilang saya dua ya. Jadi satu yang coretan begini, saya upload PDF-nya. Satu lagi yang kosongan, yang belum, yang bersih ya. Jadi jangan jangan nulis kayak gini persis ya. Kalau nulis sendiri tentang penjelasan sendiri silakan. Tapi kalau nulis begini persis ya jangan. Nanti saya upload juga ini. Nggak dihapus. Nah, ini contohnya ya. Nanti akan kelihatan bagaimana cara menghitungnya. Saya punya dua muatan. Kalau di sini saya gambarnya agak susah. Kalian sudah dapat ini kan, gambar teknik kan? Sudah kan? Sudah, Pak. Sudah, Ya, Pak. gambar begini harusnya dari matematika, sudah sering ya, di SMA. Kemudian dari gambar teknik, maksudnya sudah gambar-gambar vektor. Pada titik M, M1, wah ini M1, M2 ya. X, Y, Z-nya di M1 itulah X-nya 1, M-nya 2, Y-nya 2, Z-nya 3 ya. Ini 1, 2, 3, Y-nya 1, 2, 3, Z-nya 1, 2, 3, 4, 5. Oke. M-nya X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 3. Berarti kira-kira di sini. Ini adalah M1. Kemudian yang kedua adalah M-nya M2 itu pada X-nya 2. Ini. Kemudian Y-nya 0. Berarti di sini ya. Z-nya 5. 3, 4, 5. Ini ya. Ini adalah titik M2. Nanti kalau di ujian maupun di kuis ya, ketika ada soal seperti ini, kalau tidak menggambar vektornya, itu nilainya berkurang. Gambar vektornya supaya kelihatan posisinya di mana, kamu definisikan vektornya gimana, lalu nanti ngitungnya juga apakah sesuai atau enggak. Ya, ini M1, M2. Ada key 1, ada key 2. Kemudian vektor posisinya adalah kalau yang satu adalah R1, yang dua adalah R2. Sekarang ditanya, tentukan gaya terhadap Q2 oleh Q1. Ya. Sebabnya adalah Q1. Jadi ini penyebabnya. Q2 yang kena gayanya. Jadi saya ambil seolah-olah arahnya adalah gayanya berasal dari 1 pada 2. Ya. Di sini saya akan sebutkan ada vektor jarak 1 ke 2. Yang ini. Sekali lagi, vektor jarak dari 1 ke 2 itu adalah pemecahan dari komponen masing-masing X, Y, Z-nya.
ya, dari tujuan ke asal. Tujuannya adalah ke titik 2, asalnya dari titik 1. Komponen X tujuannya 2, asalnya 1, ya. 2 minus 1, komponen X. Komponen Y tujuannya di 0 karena M2, posisi 2 apa namanya, di sumbu Y-nya adalah 0, sedangkan posisi 1 itu sumbu Y-nya 2. 0 minus 2. Kemudian Z-nya sama ya. Tujuannya ada di 5, asalnya ada di 3 pada arah Z. Sehingga vektor jarak antara 1 ke 2 itu adalah 1AX minus 2AY plus 2AZ. Dapat yang ini. Ingat yang tadi, F sama dengan I1, I2 per 4pi epsilon 0 R12 kuadrat ya, dikali A12. Di mana A12-nya adalah R12 vektor dibagi besarnya R12. Ini dapat dari sini. Sekarang besarnya berapa? Besarnya ya tinggal kita tadi ya. Ini adalah akar dari 1 kuadrat ditambah minus 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Ya, 9 di akar jadi 3. Berarti A12 adalah yang merupakan vektor satuan dari titik Q1 ke titik Q2, A12, itu adalah ini ya, vektornya dibagi besarnya. Vektornya adalah 1 minus 2 plus 2. Besarnya adalah 3. Jadi, vektornya dibagi besarnya. Ya, 1/3 untuk X, ditambah 2AY ini vektornya dibagi 3 juga, ditambah 2AZ dibagi 3 juga. Dalam tanda kurung. Ya. Sehingga kita dapatkan gaya pada muatan kedua, ya ini pakai notasi yang lain ya, pakai yang 1/36 pi epsilon 0 Q1 Q2 per R kuadrat dikali dengan A12. Jadi seperti itu kenapa bisa muncul hasil yang begini. Ya ada vektornya, bukan cuman besarannya saja. Sebelum masuk ke medan listrik, cukup jelas yang tadi? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Cara menghitung gaya listrik dalam notasi vektor.
Baik, kalau gitu kita lanjutkan dulu sampai ke medan listrik ya, supaya selesai materinya dulu. Nanti kalian silakan direview lagi slide-nya. Yang kedua adalah medan listrik. Nah, medan listrik itu definisinya adalah kalau saya punya muatan sumber I, kemudian di sini ada titik T, yang mana kita punya muatan IT, ini Q sumber. Medan listrik itu adalah kalau saya punya gaya yang dirasakan oleh muatan uji tes ya, FT, hanya sana misalkan karena ini medannya mengarah keluar karena dia positif misalkan ya. Maka medan listrik itu adalah gaya yang dirasakan oleh muatan uji di sini dibagi dengan muatan uji tersebut ya, sehingga ini variabel muatan ujinya menjadi hilang, yang tampil adalah sekarang hanya muatan sumber, jaraknya, dan juga vektor satuan yang mengarah dari sumber ke titik uji tersebut. Ya, ini ada R. Hitungannya sama seperti yang tadi. Kalau yang tadi berarti kalau yang tadi ada dua muatan, ada dua Q. Kalau sekarang hanya muatan sumber, tapi tetap kita harus mencari vektor jarak dari muatan sumber ke muatan atau titik uji yang kita notasikan sebagai AR. Ya, ini besarnya adalah R, vektornya adalah AR. Ini sama seperti yang tadi ya. Seperti yang tadi sama, bedanya adalah Q-nya, P-nya itu tidak ada muatannya ya, karena kita hanya ingin mengevaluasi medan di titik P, di mana titik I itu ada muatan, yaitu sebesar Q. Caranya sama ya, vektor posisinya ditentukan dulu ya, R-nya berapa. R aksen ini adalah sumber ya, jadi kalau ada angka aksen itu artinya vektor posisi sumber. Kalau R itu adalah vektor posisi dari evaluasi, titik yang dicari. Ya, makanya ini nggak ada aksennya. Vektor jarak dari titik sumber ke titik evaluasi itu adalah sama seperti tadi ya, tujuan dikurangi asal ya. Tujuannya adalah R dikurangi dengan R aksen ya. Tujuannya ini, arahnya asalnya ini. Sehingga nanti persamaannya bisa dihitung. Medan listrik itu adalah I per 4Pi epsilon 0, kemudian jaraknya kuadrat dikali dengan vektor posisi AR tersebut. Di mana vektor AR itu adalah vektornya dibagi dengan besarnya. Ya. Vektor R itu ini, ya, R minus R aksen, tujuan dikurangi dengan asal, dibagi dengan besarnya. Ya, besarnya berarti kan hanya di apa namanya di akar kuadratkan saja.
Kalau mau dijabarkan secara X, Y, Z atau X, Y, Z, ya, ini X, Y, Z, ini X aksen, Y aksen, Z aksen, maka dipecahnya seperti ini. I tetap, R minus R aksen, ya berarti X minus X aksen untuk komponen AX, kemudian Y minus Y aksen untuk komponen AY, kemudian Z min Z aksen untuk komponen AZ. Ya. Kemudian ini ada besarnya di pangkat 3. Kenapa? Ini pangkat 2 dikali dengan pangkat 1, ya, supaya detail ya. Jadi R minus R aksen pangkat 3. Jadi di sini pangkat 3. Kemudian ini bawahnya, kalau kita mau jadi besar vektornya, itu kan akar kuadrat dari yang di dalam. Ya. Akar kuadrat dari yang di dalam, kemudian pangkat 3, maka hasilnya adalah pangkat 3/2. Ya. Ini adalah X minus S aksen kuadrat, dan seterusnya. Kuadrat, ya. Jadi masuk ke sini seperti ini. Ya, R min R aksen itu adalah X min X aksen ditambah Y min Y aksen ditambah Z minus Z aksen kuadrat. Karena ini pangkat 3 diakarkan jadi pangkatnya 3/2. Sehingga bentuknya vektor. Ini. Ya, punya besaran dan punya arah. Bedanya adalah kalau medan listrik, Q-nya adalah Q sumber doang, ya. Titik ujinya tidak ada apa namanya, muatan yang dihitung di situ. Hanya dari muatan sumber. Karena medan listrik itu adalah yang dibangkitkan atau yang dipancarkan oleh muatan sumber. Satu lagi ya, sebelum nanti dibuka diskusi lagi. Kalau tadi yang sebelumnya itu adalah akibat dari satu muatan. Bagaimana kalau muatannya ada banyak? Ini contoh, ada titik P, tapi medannya dihasilkan oleh Q1 dan juga Q2. Maka harus kita hitung masing-masing. Ya. Medan listrik akibat Q1 bagaimana? Misalkan ini ya, medan listrik akibat Q1. Kemudian medan listrik akibat Q2 bagaimana? Setelah itu kita jumlahkan secara vektor. Ya. Dijumlahkan ya. Dijumlahkan seperti ini, ya. Superposisi istilahnya. Ya. Sehingga didapatkan vektor medan listrik resultan dari dampak atau efek dari Q1 dan juga dari efek dari Q2. Kalau banyak sekali muatannya ya kita tinggal pakai penjumlahan sigma seperti ini ya. Kalau ada N muatan yang menghasilkan medan listrik, kita mau cari di titik P berapa medan listrik totalnya, maka kita jumlahkan satu-satu. Akibat dari muatan 1 berapa, akibat dari muatan 2 berapa, akibat dari muatan 3 berapa, dan seterusnya. Nah, jadi itu ya yang saya kemarin sudah peringatkan ya, bahwa nanti notasi perhitungan listrik magnetnya itu kita harus melihat dari sisi perhitungan vektor, bukan cuma perhitungan skalar.
berapa apa namanya cuman angka hasilnya ya, tidak ada notasi yang bentuknya vektor. Kalau hitungan dalam medan elektromagnetik itu hasilnya pasti dalam bentuk vektor. Untuk yang vektor ya, ya pasti ada komponen X, komponen Y, dan komponen Z. Yang itu harus dicek. Makanya ketika ada soal atau problem, untuk membantu itu atau prosedurnya adalah kita gambar dulu dalam koordinat. Titiknya ada di mana, kira-kira ya, nggak perlu tepat, kalaupun tepat juga perlu di skala ya kalau di kertas. Kemudian vektor posisinya di mana ke mana, vektor jaraknya dari mana ke mana. Kemudian baru kita masukkan ke dalam formula atau di persamaan sehingga bisa didapatkan secara tepat dan juga representatif. Tidak sekedar hitungan-hitungan tanpa ada apa namanya sketsa ya, sketsa kira-kira seperti apa. Walaupun kalau sudah apa namanya sudah biasa dan sudah sering menemukan problem itu tidak perlu bantuan sketsa lagi. Tapi nanti kalau untuk ujian maupun tugas mesti ada sketsa, harus ada sketsa. Seperti ini ya. Kalau begini harus ada sketsanya, baru ada hasil hitungannya. Kalau enggak nilainya tidak akan maksimal. Karena sketsanya itu yang akan memandu bagaimana cara menghitung yang benar. Oke, saya kira sebenarnya banyak, tapi karena sampai sini sudah terlalu khawatir tidak ditangkap semua. Nanti untuk kelas berikutnya juga akan sampai sini saja. Oke, kalau ada yang mau tanya, ada yang mau diklarifikasi, ya nanti dipelajari lagi kalau misalkan memang masih belum bisa mengikuti. Yang jelas, slide-nya akan saya upload di Spada, termasuk dengan yang coret-coretan ya, dua-duanya. Pada hadir, Kak. Saya kalau sudah ini saya akan cek kehadiran ya. Ini pada diam semua. Baik, Pak. Ya, oke. Elrama Ferdian, Hadir, Pak. Ali Nur Abu Idrus, Hadir, Pak. Haris Irwadi, Hadir, Pak. Bagus Abdurrahim, Bagus, Muhammad Ferrari, Hadir, Pak.
Adrian Ikhlasur Purnomo, Hadir, Pak. Muhammad Rizky Nugraha, Hadir, Pak. Suges Gilang Pangestu, Hadir, Pak. Rian Andriani, Hadir, Pak. Muhammad Hanif, Siapa Pak? Maaf. Muhammad Hanif Hadir Pak. Ilmi, Hadir. Franciscus Cristiano, Hadir, Pak. Mas Lawi, Hadir, Pak. Ayuning Salsabila, Hadir, Pak. Abi Abdul Karim, Hadir, Pak. Maulana Ahmad Fakih, Hadir, Pak. Jovan Rizky Neanda, Muhammad Iqbal Maulana, Hadir, Pak. Ahmad Bintang Riyandi, Hadir, Pak. Mahesa Nugraha, Hadir Pak. Muhammad Rafli Fauzi, Hadir, Pak. Anas Hafian Faizi, Hadir, Pak. Aditya Saputra, Wendri Gusmara, Hadir, Pak. Muhammad Syuhada, Hadir Pak. Syahfito Kristiansyah, Hadir Pak. Rafli Maulana, Muhammad Raihan, Hadir, Pak. Dafa Omar, Hadir, Pak. Alvin Mubarok, Hadir, Pak. Muhammad Mahmudin, Hadir Pak. Hadir. Nur Imam Mahdianto, Hadir, Pak. Fikih Zikri Fauzan, Hadir, Pak. Muhammad Fadli Rabbani, Hadir Pak. Riko Albantani, Hadir Pak. ada yang belum dipanggil? Saya Pak Mahesa Putra. Saya, Pak. Saya, Pak, belum, Pak. Saya Pak. Robi, Pak. Bentar. Raise hand yang belum dipanggil. Mahesa Putra. Iya Pak. Kelas B tuh. Betul Pak, kelas B. Dari Zulhan kelas B juga. Iya, Pak, kelas B, Pak. Ya, maaf ya, saya nggak detail kelas-kelasnya. Robi Pratama Putra, Sama, Pak. Sama, Pak. Abu Yazid Bustami, kelas B juga. Iya Pak, sama. Muhammad Nurfalah, kelas B juga. Iya, Pak. Putra, oke. Jovan, oke. Bagus Abdurrahim, ada nggak? Ini orangnya ada di Zoom nih. Ada nggak Bagus Abdurrahim?
Oke, silakan diturunkan dulu desainnya. Saya akan tunjukkan satu lagi untuk contoh menggunakan notebook ya. Kira-kira seperti apa nanti. Ada yang bisa konfirmasi terlihat tidak Jupyter Notebook saya? Lihat, Pak. Terlihat, Pak. Ya. Lihat, Pak. Jadi kenapa hitung-hitungan seperti tadi penting ya? Kalian bisa lihat di coding script saya ini kan ada X kurangi AX, X kurangi AX, Y kurangi AY. Seperti yang tadi ya, tujuan dikurangi asal, tujuan dikurangi asal. Karena nanti dengan begitu kita bisa menghitung secara komprehensif di domain ruang dan waktu. Yang itu praktikal ya. Kalau di fisika mungkin nggak masukkan vektor-vektor karena ya cuma buat hitung-hitungan dan pengetahuan umum saja dengan rumus-rumus yang dihafal. Tapi kalau ketika sudah mau masuk ke dalam aplikasi, kita harus tahu itu sebenarnya arahnya kemana, terus kemudian persebaran seperti apa. Contoh kayak gelombang handphone atau radar, itu kan ditembakkan ke arah tertentu untuk dipantulkan balik kalau misalkan radar ya. Itu kan elektromagnetik ya. Kita harus tahu tentang vektornya, arah dan besarnya juga, tidak cuman angka-angka saja ya. Ini contoh saya berikan Q1 dan Q2. Saya cuma muatan Q1 aja, Q2-nya saya bisa kasih 0 ya. Dan ini contoh arahnya ya. Jadi ini medan listrik dari titik sumber, muatan sumber yang warna merah ini, kemudian arahnya adalah menyebar ke radial ya, arah radial. Ya, ini kalau muatannya Q1-nya positif ya, Q2-nya nggak ada. Apa yang terjadi kalau saya berikan ada Q2 ya, Q2-nya juga 1 Coulomb misalkan. Maka visualisasinya atau kira-kira bagaimana medan listriknya muncul adalah yang seperti ini ya, saling tolak-menolak, medannya juga kayak nabrak, kemudian bertumbukan, tapi akhirnya belok ke arah yang sebelah kanan, sebelah kiri. Ya, karena ini medannya sama-sama keluar dari sumbernya, memancar ke arah radial. Dan yang kedua juga memancar juga, sehingga nanti resultan medannya itu saling bertumbukan gitu. Kalau saya bentuk Q1-nya itu negatif 1, Q2-nya negatif 1, artinya ini muatannya negatif. Seharusnya dia ada yang menarik ya, karena dia negatif. Nah, kita lihat seperti ini medannya. Yang Q2 ini adalah negatif warna biru. Q1 itu positif warna merah. Yang dari Q1 memancar keluar, yang dari Q2 menarik ke dalam. Sehingga bentuknya akan seperti kalau medan magnet, kalau magnet seperti ini ya. Tapi ini kita bahas sedang listrik ya. Kita sedang bahas listrik. Jadi muatannya dari mulai muatan asal yang positif sumbernya, kemudian medan magnetnya akan masuk ditarik ke muatan yang negatif. Jadi kira-kira nanti akan menghitung yang seperti ini walaupun tidak sampai visualisasi yang sophisticated ya. Nanti hitung-hitungannya sekedar hitung vektor, kemudian arahnya akan kelihatan dari hitungannya dan sebagainya ya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Kenapa harus masuk ke dalam domain hitungan vektor? Ya karena nanti aplikasinya itu akan terkait dengan perhitungan-perhitungan dalam vektor. Baik, sekian dulu ya untuk kuliah hari ini. Nanti silakan kalau sudah diupload slide-nya hari Kamis ya. Saya tidak sekarang karena sampai hari Kamis dulu sampai semua selesai kelasnya. Kalau nanti catatannya semua sudah terkumpul, semua diupload. Coba yang ada di contoh ya. Silakan coba-coba yang ada di contoh di slide sesuai dengan metode yang sudah dijabarkan pada slide-slide sebelumnya. Dikerjakan, dicoba kerjakan, nanti kebayang kalau sudah mengerjakan. Kalau baru melihat saja itu biasanya tidak akan terlalu clear ya. Tapi nanti kalau sudah mengerjakan akan kelihatan ininya problemnya. Nanti minggu depan kita akan bahas lagi sedikit kalau misalkan sudah ada yang pernah mencoba, kemudian nanti ada pertanyaan, kita lanjutkan sedikit, baru akan masuk ke materi yang lain
Nanti kita lihat materi yang berikutnya apa. Yang jelas nanti tidak akan saklek seperti yang di awal saya katakan tadi, ini materinya sampai 12 pokok bahasan, tidak ya. Saya akan melihat kelasnya itu sampai mana ininya, progresnya. Ya. Kalau UTS-nya baru sampai medan listrik, ya udah medan listrik aja gitu. Tapi kalau UTS-nya sudah sampai ke kapasitansi kesamaan Poisson atau Laplace, ya nanti kita akan ke sana. Ujiannya akan tergantung dengan materi yang sudah disampaikan dan kira-kira dikuasai. Oke, sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya di perkuliahan hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak.